Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Kami ingin satu bangsa, satu kemakmuran. Surga koruptor itu bernama Indonesia. Korupsi telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak zaman kerajaan hingga masa kolonial Belanda, Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Bahkan, pada awal tahun 1980-an, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo menengarai 30% dana APBN dikorupsi. Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, corrumpere, berarti busuk, rusak, menggoyangkan, dan telah ada sejak peradaban Mesir kuno, Babilonia, Yunani, Cina, dan Romawi. Dan Indonesia sepertinya dengan senang hati mewarisi budaya ini. Di mana ada kemauan, di situ ada cara. Di mana ada dana, di situ ada jalannya. Begitulah kondisi korupsi di negara ini. Apapun dilakukan demi uang, sekalipun itu adalah uang rakyat. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksaan Keuangan pun tak luput dalam melakukan dosa ini. Bahkan, mereka tak segan melakukan negosiasi dosa dengan para pejabat korup. Data mengenai korupsi merajalela di semua lini pemerintahan, termasuk praktik suap yang melibatkan lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatatkan catatan hitam yang memprihatinkan. BPK yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawasi keuangan negara terkadang terlibat dalam kong kali kong dengan pihak-pihak tertentu untuk memuluskan praktik korupsi. Begitu pula dengan KPK, lembaga yang didirikan untuk memberantas korupsi terkadang terperangkap dalam jaringan kriminal yang sama, mengikuti negosiasi dosa yang merugikan negara dan masyarakat. Contohnya, ex-ketua KPK, Firly Bahuri, yang seolah menghilang setelah 7 bulan jadi tersangka dalam kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo, tersangka kasus korupsi Kementan. Nyatanya, malah ditemukan dengan asyik bermain bulu tangkis. Skandal pungutan liar atau pungli di rutan KPK yang terjadi sejak tahun 2019 hingga 2023 juga menjadi sorotan publik. Ini menimbulkan tanda tanya, apakah upaya pemberantasan korupsi seringkali hanya dilakukan sebatas untuk meningkatkan citra baik lembaga-lembaga ini di depan publik, tanpa upaya konkret yang memadai untuk memberantas akar permasalahan korupsi. Dari kasus korupsi dan negosiasi dosa menunjukkan bahwa pejabat negara ini belum mampu mengilhami arti kebenaran sejati. Cinta kasih atau makrifat Tuhan yang seharusnya menjadi tolak ukur utama justru menjadi penilaian yang lebih rendah. Pejabat lebih terpaku pada hukum buatan manusia sebagai acuan tunggal dalam mengambil keputusan. Padahal, hukum ini bisa diotak-atik sesuai kehendak manusia melalui jual beli pasal dalam hukum yang sudah menjadi rahasia umum di Indonesia. Jika kita sudah tidak memperhatikan cinta kasih, apakah kita masih bisa mencapai tingkat akhlak yang mencerminkan moralitas seseorang? Ketidakmampuan pejabat negara dalam menangkap esensi dari tingkatan-tingkatan ini sering mengakibatkan keputusan-keputusan yang tidak memadai atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sejati. Bagi Partai X, penting untuk membangun pemimpin-pemimpin yang tidak hanya mengerti hukum, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat dan komitmen untuk mencari kebenaran sejati dalam setiap tindakan mereka. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit. Kami ingin